Ya, halo teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, jam 18:07 waktu Indonesia Barat. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Oke, langsung aja sesuai judul, kita akan belajar hari ini membuat bot digit differ klasik teknik. Nah, klasik teknik di sini yang saya maksud adalah mungkin teman-teman yang udah dari zaman dulu kenal binary, yang dulu namanya masih bet on markets ya teman-teman, betonmarket.com itu mungkin kenal teknik seperti ini. Jadi tekniknya di digit differ, misalnya LDP itu last digit prediction, artinya teman-teman memprediksi misalnya 5 tik kemudian yang keluar adalah bukan 0 atau bukan 3, bukan 2. Nah, itu duanya itu LDP, kita sebutnya LDP, last digit prediction ya. Nah, tekniknya klasik, ini disebut klasik karena sudah lama sekali, termasuk teknik awal-awal di saat masih bet on markets, belum binary.com namanya, belum deriv, belum sebelum binary, itu masih bet on markets. Oke, misalnya LDP pertama kita setting 1. Nah, kita setting manual, kita tentukan 1 misalnya ya, LDP 1 5 tiks. Nah, setelah 5 tiks akan keluar nilai terakhir. Last digit yang terakhir misalnya 2. Nah, berarti kan kita win karena LDP kita 1. Nah, kita memprediksi bukan 1, misalnya yang keluar 2. Nah, posisi selanjutnya kita buka open posisi digit differ dengan LDP 2 berubah. Jadi LDP last digit yang paling terakhir dari kontrak itu dipakai buat LDP kontrak berikutnya. Jadi LDP 2. Nah, 5 tik lagi. Setelah 5 tik misalnya muncul 2. Nah, berarti kan kita loss karena kita memprediksi bukan 2, ternyata yang keluar 2. Akan dipakai lagi angka 2 dipakai lagi. Karena dia last digit terakhir juga. Last digit terakhir untuk kontrak selanjutnya LDP-nya 2. Nah, jika munculnya misalnya 5, nah dia akan win selanjutnya pakai LDP 5. Demikian seterusnya. Itu basic teknik dari digit differ, teknik klasik ya teman-teman. Itu teman-teman bisa modify, tapi adalah basicnya seperti itu. Misalnya dimodify saat loss, jangan pakai lagi angka LDP itu, tapi misalnya di random lagi, nah, atau ditambahin 1, atau ditambahin dengan digit sebelumnya. Nah, itu bisa, itu modifikasinya. Oke, kita belajar basicnya dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman perhatikan. Kita pakai market volatility 10 1 second. Ubah kontraknya jadi digits. Ini differs. Bot dirubah jadi differs. Kita butuh yang namanya variable LDP ya. Last digit prediction ya. Create variable. Tuh, kenapa lama nih? Lagi ngehang kah? Sepertinya lagi ngehang. Apakah recordingnya berjalan? Kita cek dulu. Oke, tunggu ya teman-teman. Menunggu handphonenya lagi lagi loading. Bagi teman-teman yang mau membuat robot binary, silakan belajar dari nggak harus channel YouTube yang lain, banyak, atau sumber-sumber lain selain YouTube. Silakan dipelajari sebanyak-banyaknya. Oh, ini error di sini. Silakan dipelajari sebanyak-banyaknya.
Jadi channel ini cuma salah satu dari sekian banyak pembelajaran tentang bot binary. Silakan teman-teman bebas pilih. Ini saya bikin LDP, LDP, dan oke, set LDP. Nah, kita di awal kita set LDP. Saya set LDP 1 misalnya. Ini bebas teman-teman, saya pilih 1. Durationnya saya mau 5. Saya ganti 5 ticks ya. 5. Oke. 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 Kita tunggu perubahannya. USD-nya tetap 1. Nanti kita pasang marti nanti aja setelah rule-nya jadi. Oke. Nah, prediction-nya ini kan ada angka 0 ini ya teman-teman ya. Diganti sama variabel, artinya biar berubah-ubah. Kita ambil dari variabel. Variabel apa? LDP yang tadi kita buat. Nah, jadi untuk pertama pasti dia set 1 LDP-nya karena kita set di atas 1 gitu ya. Nah, purchase differs, langsung lakukan purchase differs. Nah, blok 3-nya dihapus. Jangan lupa dirapikan. Nah, rule intinya adalah di blok 4 teman-teman. Jadi pada saat hasilnya udah ketemu, entah win atau loss gitu ya, kan kita last digit terakhir di kontrak itu gitu. Misalnya 5 tick, berarti di tick 5 itu kita tahu last digitnya berapa. Tapi di sini yang didapat dari nih teman-teman lihat di kiri ini, coba teman-teman ke binary. Nah, ini binary. Di sini ada after purchase teman-teman. Jadi setelah purchase, setelah kontrak berakhir, apakah win atau loss. Nah, di sini ada kontrak detail teman-teman. Kontrak detail. Nah, teman-teman perhatikan ya ini ya. Kontrak detail ini teman-teman klik di statement itu. Nah, ada apa aja? Ada statement, ada ask price, ada payout, profit, contract type, entry spot, entry value string, exit spot, exit value string, barrier, sama result. Nah, teman-teman bisa pelajari atau nanti kita akan bahas di video lainnya satu persatu. Sekarang kita konsen fokus di ini teman-teman, exit spot. Oke. Kita pakai exit value aja. Oke. Exit value. Jadi exit value itu adalah nilai terakhir dari kontrak kita. Misalnya kita pakai market volatility 10 1 second ya. Misalnya jadinya 1000,55. Nah, itu adalah exit value. Tapi yang kita butuhkan di sini kan adalah angka 5-nya ya, angka 5 paling terakhir ya. Oke, kita misalnya gini, 999,56 exit value-nya. Yang kita mau kan angka 6-nya saja ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan nggak ada nih exit LDP, ada. Nge-hang lagi ya. Saya scroll. Oke, nih teman-teman perhatikan exit LDP itu nggak disediakan. Hanya exit spot, exit value, sama exit value string. Kita pakai exit value. Exit value itu kita dapat angka misalnya tadi 999,56. Nah, bagaimana dari exit value ini kita dapat angka 6 terakhirnya itu, last digit terakhirnya itu. Nah, kita pakai rumus teman-teman. Rumusnya adalah seperti ini. Oke, tunggu dulu ya. Nah, cari variabel. Kita set LDP, set ulang. Taruh di blok 4 karena kan setelah kontrak berakhir baru
set LDP baru gitu ya. LDP. Nah, LDP-nya adalah karena market volatility 10 second itu 2 angka di belakang koma. Teman-teman jadi sesuaikan dengan market yang teman-teman pakai ya. Jadi berapa digit, berapa angka di belakang koma. Karena saya pakai volatility 10 second, berarti saya tahu itu 2 digit di belakang koma. Berarti saya exit value-nya saya kalikan 100 dulu, teman-teman. Nah, ini saya ambil dari mat. Ambil perkalian ini, operator saya ganti kali. Ini yang sebelah kanan saya kali 100, ganti 100 dan oke. Nah, artinya yang tadi 999,56 dikali 100. Nah, artinya kan jadi 90.956 alias 6-nya sekarang udah di depan koma. Nah, begitu. Ini dikali, kita masukin ke sini kontrak detail exit value-nya. Nah, sekarang sudah, saya geser dulu biar teman-teman bisa lihat. Exit value-nya sudah dikali 100, artinya angka 6 tadi LDP-nya sudah di depan koma. Nah, sekarang kita mau dapetin angka 6-nya saja, artinya mau buang angka 9995 tadi itu. Dengan cara, nah, di mat ini teman-teman ada fungsi reminder. Kita ke mat. Ini sepertinya lagi ngadat nih. Oke, pelan-pelan aja. Mat, di sini ada reminder nih teman-teman. Nah, di bawah ini, di 2 paling bawah nih, reminder, geser ke sini. Reminder itu apa? Reminder itu sisa dari pembagian. Contohnya ini ya. Dia ada 64 reminder 10. 64 reminder 10. Artinya gini, 64 dibagi 10 hasilnya 6. Sisanya berapa? 4. Berarti yang didapat itu yang outputnya adalah 4-nya teman-teman yang diambil. Jadi bukan 6-nya. Jadi reminder itu adalah sisa dari hasil pembagian. Oke. Jadi 64 dibagi 10 hasilnya 6, tapi sisanya 4. Yang kita dapat dari reminder adalah angka 4-nya, bukan 6-nya. Nah, demikian juga ini. Angka exit value yang udah kita kali 100 itu kita bagi 10. Kita bagi 10, kita ambil sisanya. Nah, sisanya itu pasti LDP teman-teman. Jadi misalnya simpelnya tadi kan 99.956 dibagi 10. Kalau dibagi 10, sisanya pasti kurang dari 10, alias satuan paling kanan itu. Satuannya yang paling kanan, angka 6-nya itu. Moga-moga teman-teman ngerti ya. Kalau masih ada yang belum ngerti, coba tanyakan di komen, nggak mengertinya di bagian apanya gitu. Saya kira sih cukup jelas ya. Nah, ini reminder. Nah, udah dapat angka 6-nya. Nah, teman-teman perhatikan, berdasarkan pengalaman saya, digit di binary ini dia sebenarnya ada komanya itu ada banyak di belakangnya. Ada kemungkinan banyak. Misalnya tadi kan 999,56. Tapi sebenarnya di kode aslinya, digit aslinya adalah ada kemungkinan 999,56 7890123 masih panjang ke belakang. Nah, itu akan bisa bermasalah kalau kita nggak nambahin kode tambahan. Jadi kita mau angka 6 ini bersih 6 saja, bukan 6.0 6,1234, nggak ada embel-embel di belakangnya. Kita pakai fungsi mat yang namanya round teman-teman. Itu ada di ini square root ini. Bukan di sini ya. Coba di sini bukannya? Bukan, ini hapus. Kita undo aja. Di mat ini round.
round ini, round. Nah, kita pilih round down, artinya kita bulatkan ke bawah. Jadi misalnya tadi ada kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, nggak selalu teman, 6,1. Nah, sebenarnya kan kita mau dapat LDP 6 saja, berarti kita bulatkan 6,1 itu ke bawah, yaitu 6. Misalnya 7,9, kita bulatkan jadi 7 gitu. Kita nggak perlu embel-embel di belakangnya. Oke, kita taruh di sini. Jadi setelah di reminder, sisanya itu di round down. Nah, udah selesai. Angka hasil ini kita set di LDP-nya. Habis itu try again. Kita rapikan. Oke, kita testing ya teman-teman ya. LDP pertama kita review sebentar dari atas. Marketnya volatility 10 second, digitnya kontraknya digit differs, LDP-nya awalnya 1, ticknya 5, USD-nya 1, prediksinya variable LDP, purchase differs. Setiap hasil kontrak berakhir, LDP-nya di set ulang dengan LDP settingan kita tadi dari exit value. Oke, kita play, kita run. Kita cek aja masih ada yang kurang nggak code-nya ya. Kita zoom out dulu. Nah, teman-teman lihat di sini harusnya digit differ 1. Nah, teman-teman lihat digit differ 1. 5 tick ya. Kita lihat di exit spotnya 7. Berarti selanjutnya 7. Nah itu teman-teman bisa pakai exit value atau exit spot nih. Saya pakai exit value. Oke. Selanjutnya 5. Nah, karena exit spotnya sebelumnya 5. Ini 2, harusnya digit differ 2. Nah, ini 1. Oh, kayaknya ada yang salah nih. Berarti nah, ini benar. 2. Nah, saya belum tahu deh itu kenapa yang tadi barusan ya. Barusan kenapa jadi 1 ya, harusnya 2. Ini 4. Oh, oke. Karena round down. Sorry. Karena round down-nya nih, teman-teman. Harusnya bukan round down. Oke. Maaf, saya ada salah. Nanti kita koreksi ya. Nah, teman-teman perhatikan ini 2, 5. Sorry, ada yang kelupaan. Harusnya bukan round down, teman-teman. Harusnya round saja. Oke. Oke, kita stop dulu ya. Kita stop. Kita close. Nah, ternyata di sini bukan round down, teman-teman, tapi round saja. Artinya kalau dia di atas kalau dia 0,5 lebih 0,5 atau lebih, dia akan digenapin ke atas. Tapi kalau di bawah 0,5 dia akan digenapin ke bawah. Misalnya 3,5 dia akan jadi 4. Nah, angka yang tampil di exit spot itu adalah sebenarnya penggenapan sudah di round dari angka aslinya. Misalnya angka aslinya 2,5. 2,5 itu kalau di round itu kan 3. Jadi exit spotnya itu pasti 3, LDP-nya 3. Makanya kita pakai round. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari pengalaman aja, teman-teman. Jadi banyak testing, ternyata angka aslinya binary seperti itu. Oke. Kita bersihkan dulu di yang ini hasilnya. Yes. Habis itu kita run. Nah, harusnya 1 dulu. Nih, digit differ 1. Kita lihat exit spotnya. 2 exit spotnya. Oke, digit differ 2. Nah, ini adalah basic rule-nya dari klasik teknik digit differ ya, teman-teman. Silakan dimodifikasi atau silakan
tepatnya di improvisasi ya, karena ini saya belum testing terlalu durasi lama, jadi saya belum bisa tahu hasilnya apakah memuaskan atau tidak. Soalnya dulu setahu saya, kalau nggak salah ya, mohon koreksi kalau saya salah, waktu bet on markets, waktu ada heboh-hebohnya teknik ini di awal bet on markets, belum bisa bikin bot seperti ini, belum ada apa, platform bot binary setahu saya ya, mungkin saya salah. Nah ini apa nih, 7. Nah selanjutnya digit differ 3. Digit differ 3. Oke, sekali lagi ya, supaya untuk testing harusnya digit differ 5. Oke, benar ya teman-teman. Kita stop. Sekarang kita kombinasikan dengan Martinya seperti biasa. Saya butuh variabel stacknya, karena stacknya pasti berubah-ubah. Saya pengen set stack di awal 1. Saya duplikat dari atasnya aja. Nggak kepencet ya. Oke, duplikat ini soalnya saya pakai handphone ya teman-teman. Jadi geser-geser ini. Tunggu ya. Ya mau geser angka 1-nya. Coba saya zoom dulu. Masa geser ini aja lama banget. Oke, kayaknya dia loadingnya lama nih. Oke. Oh, Chrome-nya ya. Chrome-nya bermasalah. Oke, stack awal 1 dirapikan. Terus dari yang ini create get stack, artinya ambil variabel stacknya, taruh di USD-nya. Oke, rapikan. Selanjutnya kita taruh logikanya ini. Di logic if di bawah aja ya. Result is win di after purchase. Di advance, di variable set, kita set stacknya kembali ke 1. Kembali ke 1. Jika loss, maka dikali Marti. Ini saya mau ambil else nya dulu nih, klik ini nih. Nah, else ini kita duplikat set stacknya. Ini delete saja karena kita pakai perkalian. Di math ambil operator ini,
di undo karena kegeser barusan. Saya nggak tahu hasil rekamannya akan loading lama atau di sini doang ya pada saat recording ya teman-teman. Saya gesernya loadingnya lama banget nih, nggak tahu di rekamannya. Perkaliannya butuh get stack dikali, nah multipliernya saya set karena ini digit differ, berarti multipliernya saya pakai 11. Oke, try it again. Oke, kita run. Sorry, harusnya bersihin dulu ya. Kita stop, kita bersihin dulu. Yes, kita run. Oke, kita lihat lagi. Digit differ classic teknik dengan martingale. Digit differ 1. Win harusnya digit differ 4. Win digit differ 6. Win atau loss? Win digit differ 3. Oke, dan seterusnya. Teman-teman perhatikan, kita tinggal tunggu martingnya berfungsi atau enggak. Nah, teman-teman silakan kalau mau buat digit differ dengan classic teknik, botnya silakan dilihat di tutorial ini, atau silakan di tutorial lainnya yang tersebar di YouTube sama di internet sih, sebenarnya nggak harus di channel ini. Banyak sumbernya, silakan dieksplor. Bagi teman yang mungkin nggak punya waktu buat bot, ada kendala di dalam membuat bot, silakan hubungi kami. Kami membuka jasa pembuatan robot binary atau deriv ya sekarang. Biayanya itu start from atau mulai dari Rp350.000 untuk buat bot baru. Tapi kalau untuk modify, start from atau mulai dari Rp50.000. Semuanya bergantung detail rule robotnya atau detail modify-nya mau seperti apa. Jadi teman-teman bisa jelasin dulu ke kami, bisa jelaskan by WA atau email. Nanti kami akan tawarkan biayanya. Jadi konsultasi gratis, tanya-tanya gratis. Nanti setelah kami tawarkan, teman-teman silakan lanjutkan. Kalau dia boleh lanjutkan, kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman butuh jasa pembuatan robot binary, silakan WhatsApp ke nomor 0838 7508 4157. Akan saya sertakan di detail, teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah ya. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah ada yang loss? Ini masih win 11. Nah, ini win. Gak kelihatan atasnya ya. Kita geser lagi. Gimana gesernya nih? Oke. Differ 3. Iya benar. Ini differ 0 harusnya. Ya, differ 0. Ya, kalau teman-teman ada yang nanya kelemahan dari bot ini apa? Martingale gitu ya. Kelemahannya pasti di loss berturut-turut, teman-teman. Loss berturut-turut. Basically semua bot yang martingale itu kelemahannya ada di loss berturut-turut. Nah, gitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang berprinsip, wah lossnya 5, winnya 10, 1/2. Digit differ kan harusnya 1/10. Kalau saya pribadi sih patokannya bukan itu teman-teman. Nggak apa-apa kalau misalnya ini ya 5 loss tapi winnya cuma 10,
cuma 1:2, tapi asal tidak berturut-turut aja itu udah, menurut saya udah bagus. Jadi basically menurut pribadi saya, ini sekali lagi pasti beda setiap orang. Menurut pribadi saya adalah kekurangan Digitiver martingale itu adalah berturut-turutnya. Jadi bukan banyaknya loss, tapi probabilitas loss berturutnya itu. Nah, saya scroll ke bawah. Ini winnya 20, lossnya masih 0. Nah, teman-teman bisa modifikasi. Oh ya, saya ingat misalnya dikasih, kalau loss dikasih delay. Nah, nanti kita akan bahas di video lainnya ya teman-teman. Gimana cara kasih delay waktu entah win, entah loss, entah keadaan apapun kita bisa kasih delay. Misalnya bot stop dulu, setelah loss tahan dulu 5 menit misalnya, baru ntar bekerja lagi, cari open posisi lagi, begitu. Win 22, loss 0. Kita tunggu sampai ada loss dulu ya. Atau teman-teman kalau kelamaan silakan videonya di skip aja. Di skip di berapa detik kemudian di skip aja ya kalau kelamaan, biar kebukti martingale jalan atau enggak, begitu teman-teman. Atau dicepetin ya, kalau di YouTube kan bisa dicepetin tuh videonya. Ini kayaknya error. Apakah masih merekam? Juga berhenti ya, apakah masih merekam ya? Oke, wait. Nah, ini ada loss nih. Aduh, cek ke atas. Sebentar, ini ada ngeheng ini. Saya coba scroll. Nah, selanjutnya loadnya tadi harusnya 11. Ini saya scroll, ayo dong. Mohon maaf ya teman-teman, ini loadingnya. Nah, itu teman-teman 11. Jadi habis loss dia di marti dikali udah jalan, Digitiver teknik klasiknya udah jalan, dan martingale juga udah jalan. Oke, silakan teman-teman ulang video ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan kalau suka video seperti ini silakan di like. Kalau dirasa berguna silakan di share. Jika teman-teman nih membutuhkan jasa pembuatan robot binary, silakan WA kami di 083875084157. Bisa nomornya bisa dilihat di deskripsi. Oke, sekian aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Salam sukses.